Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Linda Kirani, Tiara Wulansari, Mesya Alfisal Sabilah, dan Yusrita Nur Abidah. Kami akan membahas materi mengenai pertanyaan terbuka, sambung menyambung pembicaraan, dan keruntutan dalam konseling. Teknik atau keterampilan dalam konseling yang pertama yaitu pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka merupakan salah satu keterampilan yang ada dalam konseling yang digunakan konselor untuk mampu menjelajahi informasi pada diri klien lebih dalam lagi. Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang menuntut jawaban yang panjang, lengkap, dan tanpa batas untuk mendapatkan informasi. Pertanyaan terbuka ini memerlukan jawaban penuh yang menggunakan pengetahuan atau perasaan subjek itu sendiri, sehingga dalam konseling antara konselor dan klien, pertanyaan terbuka ini merupakan salah satu teknik atau keterampilan yang sangat penting dimiliki oleh seorang konselor agar klien itu mau dan mampu menceritakan permasalahan atau kendala yang sedang ia alami. Kemudian pertanyaan terbuka merupakan jenis pertanyaan biasanya memakai kata tanya bagaimana atau apa. Kemudian pertanyaan terbuka dapat memberi kebebasan atau kesempatan kepada klien dalam menjawab yang memungkinkan partisipasi aktif dalam percakapan. Dan pertanyaan terbuka merupakan cara yang efektif untuk menggali informasi dengan menggunakan intonasi suara yang menunjukkan minat dan perhatian. Adapun fungsi utama dari pertanyaan terbuka ini adalah agar klien dapat berbicara secara lebih bebas dan terbuka. Sebaliknya, penggunaan pertanyaan tertutup akan mendapatkan respon-respon pendek atau singkat, akurat, namun fakta. Selanjutnya, sebagai seorang konselor, apakah kita hanya boleh menggunakan keterampilan atau teknik pertanyaan terbuka saja? Atau boleh juga menggunakan pertanyaan tertutup juga? Dan mengapa? Tentu saja, dalam kegiatan konseling, kita juga boleh menggunakan keterampilan pertanyaan tertutup ketika sedang melakukan konseling dengan klien. Karena pertanyaan tertutup ini bisa memberikan informasi yang singkat dan akurat serta fakta. Berikut merupakan contoh dari pertanyaan terbuka. Yang pertama, bagaimana perasaanmu saat ini? Yang kedua, apa yang menjadi tantangan bagimu dalam mengerjakan tugas? Yang ketiga, kenapa kamu kecewa dengannya? Kemudian contoh dari pertanyaan tertutup yang pertama, siapa orang yang kamu percayai saat ini? Yang kedua, maukah kamu bertemu dengannya lagi? Yang ketiga, akankah kamu memaafkannya? Nah, beda dengan pertanyaan terbuka, biasanya jawaban yang akan didapatkan dari pertanyaan tertutup akan lebih singkat, misalkan iya atau tidak atau mau, sehingga seorang konselor boleh menggunakan pertanyaan terbuka dan boleh menggunakan pertanyaan tertutup, tetapi sesuai dengan kondisi. Apabila seorang konselor ingin mendalami permasalahan klien, maka pertanyaan terbukalah yang lebih tepat untuk dilakukan dalam proses konseling, dan pertanyaan tertutup dilakukan sesuai kebutuhan. Lalu, tipsnya agar dialog antara konselor dan klien tidak terputus, konselor bisa menimpali pertanyaan tertutup tadi dengan pertanyaan terbuka. Contohnya, seorang konselor bertanya, "Sudah berapa lama Anda mengalami penyakit ini?" tanya konselor. Kemudian klien menjawab, "Sudah 2 tahun, Bu." Lalu konselor menimpali dengan pertanyaan terbuka. "Bagaimana dengan progres kesehatan Anda saat ini?" Nah,
Kalimat tanya bagaimana itu merupakan ciri dari pertanyaan terbuka. Jadi itu tadi tipsnya. Fungsi pertanyaan terbuka. Yang pertama, melalui pertanyaan terbuka, konselor dapat membawa proses konseling ke arah pembicaraan hal-hal yang lebih khusus berkenaan dengan apa yang dialami, dirasakan, dipikirkan, dan yang diyakini klien. Yang kedua, melalui penggunaan pertanyaan terbuka dapat diungkapkan hal-hal yang menjadi pusat perhatian dan isu-isu tentang klien. Yang ketiga, menemukan bagian-bagian penting tentang topik yang disampaikan klien. Yang keempat, kemampuan untuk membuka atau menutup pembicaraan mengenai kebutuhan individu dan pewawancara atau konselor. Keuntungan dari penggunaan pertanyaan terbuka. Yang pertama, membantu konselor untuk memulai atau membuka wawancara konseling. Yang kedua, pertanyaan terbuka membantu memperluas dan memperkaya isi wawancara. Yang ketiga, pertanyaan yang diajukan oleh konselor dapat membantu membuka hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus dan konkret. 4. Pertanyaan diperlukan konselor dalam upaya mendiagnosis dan memberikan penilaian tentang masalah. B. Sambung menyambung pembicaraan. Pembicaraan konselor dan klien harus saling menyambung, karena untuk dapat melakukan konseling dengan baik diperlukan pertanyaan yang menyambung, guna terberantasnya masalah yang dihadapi klien dan proses konseling akan berjalan dengan efisien. Jika dalam konseling tidak terjadi sambung menyambung pembicaraan, maka pembicaraan antara konselor dengan klien tidak akan menyambung. Pembicaraan pun akan kaku dan masalah yang dihadapi klien tidak akan teratasi dengan baik, sehingga konseling tidak berjalan dengan efisien. Abimanyu dan Marinho 1996. C. Keruntutan dalam konseling. Keruntutan dalam pembicaraan konseling yaitu sambung menyambung pembicaraan secara tepat. Konselor harus mendengarkan, memperhatikan, serta memahami setiap pembicaraan yang dikemukakan klien, sehingga dapat menyimpulkan pokok pembicaraan untuk memberikan respon yang tepat. Tujuannya agar pembicaraan tidak meloncat-loncat saat melakukan pembicaraan, serta permasalahan klien dapat dijelajahi secara mendalam dan permasalahan klien mudah terselesaikan. Hal yang perlu dilakukan konselor saat melakukan keruntutan ada 3 macam. Yang pertama, konselor mengikuti pernyataan klien. Yang kedua, konselor menangkap dari hal-hal penting dari pernyataan klien tersebut. Yang ketiga, hal penting tersebut ditanyakan konselor guna mendalami persoalan itu lebih lanjut. Kesimpulannya, untuk menggali atau eksplorasi masalah yang dialami klien dalam konseling adalah dengan cara bertanya. Fungsi utama dari penggunaan pertanyaan terbuka adalah agar klien dapat berbicara secara lebih bebas dan terbuka. Pembicaraan konselor dan klien harus saling menyambung, karena untuk dapat melakukan konseling dengan baik diperlukan pertanyaan yang menyambung, guna terbatasnya masalah yang dihadapi klien dan proses konseling yang akan berjalan dengan efisien. Keruntutan dalam konseling adanya kaitan antara satu pokok pembicaraan terdahulu dengan pokok pembicaraan berikutnya. Ini berarti adanya sambungan menyambung antara apa yang dibahas dengan pertanyaan konselor lanjutannya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.